Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu apa yang membuat pelaku membuang dua sejoli yang menjadi korban tabrak lari ke Sungai Serayu, Jawa Tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Lucky Nurhadianto, yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Lucky. Pagi, Mas Jason, Mbak Gadis. Terima kasih Pak Lucky sudah bergabung bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Kami ingin tanya pendapat Anda sebagai seorang kriminolog. Sebetulnya apa motif dari pelaku ini membuang para korban? Ini jauh sekali, salah satunya salah satu korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah, ratusan kilometer dari TKP. Apa sebetulnya yang menjadi motif? Padahal rumah sakit atau puskesmas terdekat ini jaraknya sangat dekat dengan TKP. Ya, dalam konteks ini memang dapat ditafsirkan atas dua hal ya. Yang pertama, apakah ada niat kemudian untuk menghilangkan barang bukti di situ saat kemudian kejahatan terjadi, atau niat itu justru hadir saat kemudian kejadian sudah terjadi. Nah, dugaan saya adalah saat kemudian kejadian sudah terjadi, baru kemudian niat itu muncul. Kalkulasinya atas apa? Yang pertama, adanya kalkulasi terhadap resiko, baik itu secara karir, secara jabatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah saat kemudian mereka terafiliasi dengan atribut tertentu, seringkali warga, terutama masyarakat sekitar itu percaya bahwa apa kemudian yang dilakukan adalah tindakan yang dirasa benar. Sehingga saat kemudian ada warga yang diminta untuk menyertai dan lain-lain, mereka tidak turut serta di sana. Yang ketiga adalah faktor adanya rasionalitas. Saat kemudian terjadi kecelakaan dan lain-lain, maka upaya untuk melakukan penghilangan barang bukti gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana kemudian itu bisa ditemukan dengan waktu yang cukup lama dan lain-lain, itu menjadi kalkulasi resiko yang kemudian masuk kepada dalam hal ini para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut dan memiliki atribut memang berasal dari TNI. Oke, berarti apa yang ingin disampaikan oleh Mas Lucky adalah bahwasanya ini ada unsur kesengajaan untuk bisa menghilangkan barang bukti. Seperti itu, Mas Lucky? Betul, karena ada indikasi bahwa saat kemudian terjadi laka lantas gitu, terus kemudian sampai menimbulkan korban jiwa, pilihannya adalah dua. Yang pertama kemudian mengambil resiko untuk menanggung segala kemungkinan yang ada, dalam hal ini mungkin bisa bersifat material atau imaterial. Yang kedua adalah saat kemudian berupaya untuk mengaburkan barang bukti atau kemudian berusaha untuk kabur. Nah, saya duga kemudian hal yang kemudian dilakukan oleh para pelaku adalah mengambil resiko yang kedua. Saat kemudian ini tidak lagi merasa bahwa ada jeda waktu gitu sampai kemudian ditemukan, terus kemudian keluarga mengecek sampai kemudian di seminggu kemudian baru ketahuan, maka bisa kita lihat ada indikasi bahwa para pelaku memang berusaha untuk mengaburkan barang bukti tersebut. Oke, baik. Ada faktor kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kalau seperti ini, apakah pasal yang dikenakan ini bisa lebih berat atau seperti apa? Apalagi ini kan kasusnya akhirnya dilimpahkan ke Korps TNI. Ya, maka saat kemudian kita melihat kronologis kasus yang pertama, saat kemudian korban itu ada yang meninggal di tempat gitu ya, saat kemudian kalau tadi kita juga simak dari liputan bahwa memang justru yang korban laki-laki itu meninggal saat kemudian terjadi proses penghilangan barang bukti, maka tidak hanya sekedar pembunuhan laka lantas saja di sini. Maka ada indikasi pembunuhan secara berencana dan bahkan ada indikasi pembunuhan yang kemudian ada unsur pemberatannya. Dalam ini apakah kemudian ada indikasi penganiayaan, terus kemudian ada indikasi bahwa mereka memang sudah ada niat, maka upaya untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi dominan dalam hal merasionalkan, mengkalkulasikan berbagai risiko dan kemudian berupaya untuk mengaburkan apa kemudian yang bisa mengarah kepada pelaku. Sayangnya adalah saat kemudian ini ditemukan 1 minggu kemudian, ketiga pelaku tidak memiliki dalih apapun gitu ya. Alih-alih mereka ingin berupaya untuk menjadi sosok yang bisa menyelamatkan para korban tersebut, di satu sisi mereka menjadi pesakitan yang justru malah terindikasi upaya untuk melakukan pembunuhan secara berencana. Nah, ini yang menarik. Mas Lucky menyinggung soal adanya indikasi pembunuhan secara berencana. Kalau kita lihat kan pemberitaannya bahwasanya katanya Salsabila ini korban yang wanita langsung meninggal dunia, meninggal di tempat. Sementara Hani yang laki-laki ini sempat masih hidup, masih bisa mendapatkan pertolongan, lalu kemudian dibuang dalam kondisi yang tidak sadar begitu, artinya masih dalam keadaan hidup. Nah, indikasi untuk bisa melakukan pembunuhan secara sengaja ini bisa logikanya, analytical thinkingnya seperti apa, Mas? Terbukti dari indikator apa, Mas, kira-kira? Ya, dalam konteks hukum ya biasanya ada unsur niat di sana.
ada unsur mens rea di sana, dan kemudian ada actus seus, ada tindakan kemudian dilakukan, sehingga saat kemudian ada niat saja tanpa ada tindakan, seringkali memang bisa masuk ke dalam unsur tertentu. Tapi saat kemudian sudah ada niat terus kemudian ada tindakan, maka konteks yang lebih bisa dimasukkan adalah saat kemudian terjadinya upaya untuk merencanakan sesuatu. Upaya merencanakan sesuatu ada bisa diindikasikan atas 3 hal. Yang pertama adalah saat kemudian para pelaku memiliki rencana tertentu untuk kemudian bisa menghilangkan barang bukti. Itu ditandai oleh adanya niatan, terus kemudian mereka punya planning dan mereka memiliki upaya untuk melakukan resiko. Yang kedua adalah mencari cara untuk kemudian escape-nya, mencari cara untuk kemudian mereka bisa kabur. Dalam hal ini adalah melepas tanggung jawab saat kemudian mereka terlibat dalam tindak kejahatan yang memang disertai dengan kecelakaan. Yang ketiga adalah saat kemudian mereka mengkalkulasikan resiko. Resiko ini menjadi salah satu hal yang kemudian kita bisa lihat adanya upaya secara terukur juga saat kemudian mereka saat terjadi kecelakaan mereka kemudian membawanya, terus kemudian mereka berdalih untuk membawa ke rumah sakit, terus kemudian dicari tidak ada, saat kemudian ditemukan itu sudah meninggal, maka mereka akan, kalau hemat saya adalah mereka memiliki upaya terukur bagaimana kemudian para korban ini dapat hilang gitu ya, terus kemudian dilarung gitu atau dibuang ke suatu tempat yang memang oleh orang lain itu sulit untuk ditemukan. Ironisnya memang saat kemudian itu sudah dilakukan, memang secanggih-canggihnya kejahatan itu terjadi seringkali tetap meninggalkan barang bukti, sehingga ketiga aspek tersebut dalam konteks ini melekat kuat dalam upaya yang dilakukan oleh para pelaku, terutama saat kemudian itu sudah menjadi viral, terus kemudian sudah menjadi atensi dari berbagai masyarakat, mereka tidak bisa lagi punya tempat saat kemudian tadi saya katakan yang kedua adalah ada jalan keluar, maka mereka tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi lagi. Baik, ada perlakuan yang sangat terukur yang dilakukan oleh para pelaku seperti yang disebutkan oleh Mas Luki tadi, bahwa para pelaku ini paham hukum, mengerti hukum, dan apalagi salah satunya adalah berpangkat kolonel. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini agar tidak ada peristiwa serupa yang terjadi, bahkan ini juga agak di luar make sense kita ya gitu ya untuk melihat kasus ini. Apa yang bisa dipetik? Apalagi terutama dilakukan oleh aparat. Betul. Ini Pak yang jadi sorotan, Mas Luki. Ya, memang pola pikir yang terbentuk ya dari kalau kita boleh kerucutkan dari orang-orang tertentu seringkali terbentuk karena misalnya karena karakter kerja. Jadi saat kemudian kita mengalami atau mungkin ada orang kemudian yang mengalami kondisi serupa, seringkali hal ini berada di bawah alam sadar yang mengendalikan tindakannya. Sehingga upaya-upaya untuk dilakukan adalah saat kemudian apakah mau bertanggung jawab gitu dengan berbagai resikonya justru, atau yang kedua justru mereka berupaya untuk lari dari tanggung jawab tersebut. Nah, upaya yang kedua seringkali kemudian berdampak lebih fatal saat itu kemudian dilakukan di tempat umum, terus kemudian diamati oleh orang banyak dan dilakukan di siang hari, seringkali berdampaknya lebih fatal karena masyarakat sudah menjadikan ini sebagai perhatian yang lebih luas. Sehingga pesan yang bisa diambil adalah saat kemudian melakukan berbagai tindakan, maka upaya rasionalitas itu coba dikesampingkan. Yang pertama adalah tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada diri mereka sebagai pelaku dalam hal ini, tapi kemudian melekat juga terhadap afiliasi atau instansi yang kemudian mereka emban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kemudian upaya-upaya tersebut sebelum apa yang kita lakukan terjadinya kecelakaan, maka upaya saat kemudian tindakan-tindakan yang bersifat preemptif dan preventif itu baiknya dilakukan. Tidak hanya kemudian bertindak semena-mena di jalanan gitu ya, karena banyak kasus kemudian yang bisa kita kerucutkan terjadinya tindakan semena-mena di perjalanan, tapi saat kemudian itu ingin dilakukan, maka upaya rasionalitas, netralisasi para pelaku itu bisa kemudian memiliki efek deter atau kemudian jera. Yang ketiga adalah saat kemudian terjadi tindakan yang memang sudah menimbulkan korban jiwa, maka upaya yang paling terdekat adalah mempertanggungjawabkan tersebut dengan segala risiko, alih-alih kemudian mereka untuk mengaburkan tanggung jawab yang kemudian harusnya diemban. Jadi 3 hal tersebut saya rasa harusnya bisa melekat gitu dalam diri berbagai orang gitu ya, terutama adalah orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab lebih. Dalam hal ini adalah orang-orang yang bagi kita masyarakat sipil adalah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat. Baik, artinya dari kasus ini sampai dengan saat ini kita masih bisa menyimpulkan nampaknya ada unsur kesengajaan untuk bisa menghilangkan barang bukti dari para terduga pelaku ini, dan tentu kita akan juga masih melihat nanti Mas Luki bagaimana kemudian proses hukum yang saat ini telah dilakukan dan sedang dijalani oleh Korps TNI. Terima kasih Mas Luki Nurhadianto, kriminolog, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.